Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magnunun katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita sebagai manusia untuk bersyukur kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah akan menambahkannya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka Allah akan mengazabnya yang sangat berat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sehingga duduknya kita di sini untuk melaksanakan iftar jama'i itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita syukuri. Shalawat serta salam tak curah limpahkan kepada baginda alam yang telah merubah akhir zaman dari zaman jahiliyah merubah zaman Islamiyah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at, mujahidin mujahidat, summa amsal fa amsal. Semoga kita yang ada di sini termasuk umat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan iftar jama'i yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Al Istiqomah PTDI. Namun di sini saya akan berkultum berjudul tentang pentingnya waktu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat muslim, kepada umat mukmin untuk senantiasa menjalankan kewajibannya, yaitu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, yang dimana di bulan suci Ramadan di dalam penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Di bulan tersebut yaitu bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan penuh maghfirah, penuh ampunan. Apa yang kita inginkan di dalamnya, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, namun di bulan Ramadan perlu kita ketahui satu hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita manfaatkan, yaitu adalah waktu luang kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kepada umat Islam, kepada umat manusia terhadap waktu luang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani magnunun katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Apa kata Rasul? Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, perlu kita catat bahwa di bulan Ramadan kita jangan sampai meluangkan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita, karena waktu kita di bulan Ramadan itulah harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin, dengan manfaat mungkin. Percuma kita di bulan Ramadan menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya kita lebih fokus, waktu kita digunakan untuk mencari
kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan di akhirat kita lupakan. Tidak begitu, karena kita sebagai umat muslim, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tujuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada diri masing-masing kita, supaya bagaimana kita bisa menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Percuma fisik kita sehat, tapi kalau misalnya kita masih menyia-nyiakan waktu kita, masih menyepelekan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena orang mukmin itu mampu memanage waktunya dengan sebaik mungkin, dari bangun tidurnya sehingga dia tidur kembali dengan sebaik-baik mungkin. Karena waktunya seorang mukmin itu diibaratkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya, tidurnya, bahkan setiap yang kita lakukan itu kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yaitu ketika ia tidur, duduk, maupun ketika ia melaksanakan aktivitasnya, ketika ia berjalan, maupun ia berada, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita gunakan waktu kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan apa yang Allah perintah, menjalankan ketaatan-taatan yang Allah berikan, perintah-perintah yang Allah berikan. Jangan sampai waktu luang kita digunakan untuk melakukan hal-hal yang sepele, melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena kenapa? Rugi kalau misalnya kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sepele atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika